Oke, selamat siang. Selamat datang kembali ke seri webinar Festival Film Sumbawa ketiga. Siang ini teman-teman kita lanjutkan sesi kedua webinar di hari pertama ini dengan topik perempuan, alam, dan ketahanan budaya dari perspektif seorang kurator. Terima kasih kepada para peserta yang sudah ikut mendaftarkan diri dan mengikuti Zoom ini sejak pagi. Bila ada pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom chat atau mungkin bisa langsung raise your hand. Nanti mungkin kita akan mengecek. Dan bagi penanya yang aktif atau peserta yang aktif akan ada merchandise dari kami panitia festival, yaitu berupa t-shirt, terus tote bag, dan pouch. Jadi mungkin nanti akan ada salah satunya. Ini contohnya yang ada di tangan saya. Sama ini. Menarik bukan? Untuk itu kita sudah kedatangan seorang pembicara karena topik kita tentang perempuan, alam, dan ketahanan budaya dari perspektif seorang kurator. Maka pada siang hari ini sudah ada bergabung bersama kita di Zoom meeting kali ini Mbak Alia Swastika, kurator seni di berbagai galeri kontemporer di Indonesia. Nah, mungkin saya akan sekilas membacakan biodata Alia. Alia Swastika adalah seorang kurator yang kini menjabat sebagai Direktur Yayasan Biennale Jogja. Ia juga bekerja sebagai Direktur Program di Art Gallery dan penulis di sejumlah pameran internasional. Alia memiliki pengalaman yang luas untuk proyek kuratorialnya di Indonesia maupun di luar negeri. Karya-karya kuratorialnya antara lain Europelia Arts Festival Indonesia for Contemporary Art Project tahun 2017, di mana ia menyelenggarakan pameran di 4 kota di Eropa. Lalu kemudian ada Songs for the People, Art Sonje Seoul 2018, dan konsultan kurator untuk Contemporary Works Indonesia di Galeri Nasional Australia. Halo Alia, bisa dengar suara saya, Al? Halo, selamat siang semuanya. Ini maaf ya, saya sambil berusaha menyelesaikan persoalan teknis. Ya, mungkin saya cerita sedikit tentang ini ya, bagaimana saya tertarik pada isu perempuan, lalu mengapa bagi saya penting untuk membicarakan tentang peran perempuan dalam ketahanan budaya. Saya memang sejak awal bagaimana menunjukkan ada ketimpangan atau persoalan-persoalan gender berkaitan dengan sejarah seni gitu. Jadi awalnya mungkin persoalan representasi gitu ya. Kalau kita dulu membicarakan sejarah seni kan sebagian besar sejarah seni itu dibangun atau dirujuk kepada tokoh-tokoh laki-laki. Halo Alia, bisa dengar suara saya, Al? Saya lanjutkan ya. Ya tadi awalnya memang saya merasa ingin melihat narasi-narasi yang berbeda dari apa yang selama ini kita kenal dalam buku-buku sejarah gitu. Bagaimana sebenarnya ada perempuan-perempuan yang juga berkontribusi dalam sejarah seni, tetapi karena sejarah itu sebagian besar ditulis oleh laki-laki, maka mereka semacam menjadi narasi yang dominan gitu, dan narasi-narasi perempuan ini tidak muncul sebagai bagian dari sejarah seni. Dan sejak itu memang saya kemudian banyak menulis atau banyak melakukan riset dan juga melakukan proyek-proyek yang berkaitan dengan bagaimana perempuan dan gender dibicarakan dalam konteks seni. Kemudian membawa saya pada situasi di mana saya melihat bahwa perempuan punya peran lain dalam gerakan sosial, dalam konteks-konteks ekologi yang juga tidak muncul dalam narasi-narasi besar tentang gerakan sosial. Nah, belakangan saya kemudian tertarik pada konsep-konsep ekofeminisme
yang menunjukkan bagaimana peran perempuan dalam merawat alam, dalam memastikan atau memproduksi ya pengetahuan tentang semesta gitu, tentang kosmologi. Dan saya juga menghubungkannya dengan bagaimana praktek-praktek kesenian sebenarnya juga banyak membicarakan soal ekologi. Jadi belakangan memang saya terlibat dengan beberapa kerja yang kemudian mempertemukan saya dengan bagaimana perempuan berada dalam garis depan persoalan-persoalan ekologi dan mengubah atau membayangkan masa depan peradaban dalam cara-cara yang lebih feminin. Sebenarnya saya ingin membagi beberapa gambar ya. Ya, memang salah satu yang menjadi topik utama bagi penelitian saya adalah bagaimana seniman-seniman menggunakan karya seni atau istilah yang paling sederhana itu berkampanye tentang lingkungan gitu ya. Jadi misalnya salah satu kasus yang kemudian kebetulan muncul dalam pameran yang sedang saya kerjakan, yang menjadi bagian dari Biennale Jogja, tadi sudah disebutkan oleh Andari bahwa sehari-harinya dan sekarang mengerjakan satu proyek atau satu bagian dari Biennale yang disebut sebagai Bilik Korea, ASEAN Connect. Jadi ini adalah pameran yang mempertemukan seniman Asia dan seniman Asia Tenggara dan seniman Korea untuk membicarakan berbagai soal yang berkaitan dengan perubahan sosial, lingkungan, dan juga sejarah sosial politik. Jadi memang sejak awal ketika mengajukan program ini kepada pihak donor yang kami disponsori oleh ASEAN Foundation, pada awalnya saya menyebutkan bahwa saya tertarik untuk membicarakan bagaimana perempuan-perempuan bagian dari gerakan sosial yang lebih luas gitu. Saya merasa selama ini sangat sedikit gitu ya pengetahuan tentang bagaimana seniman di Korea dan di Asia Tenggara saling bekerja gitu. Jadi seniman Indonesia tidak banyak tahu tentang isu-isu perempuan atau isu-isu gender di konteks Korea, atau juga bagaimana sejarah gerakan perempuan di kawasan Asia Tenggara sendiri. Memilih soal sejarah dan perubahan sosial ini sebagai bingkai kuratorial, artinya seniman-seniman yang saya ajak, seniman-seniman yang saya pilih memang bekerja dalam koridor tema tersebut gitu. Jadi ada 7 seniman yang berasal dari 3-4 negara, temuan menarik yang membuat kita menyadari bahwa sebenarnya ada banyak kesamaan sejarah kalau kita membicarakan isu gender dan relasinya dengan peran perempuan dalam perubahan sosial gitu ya. Misalnya kalau di Indonesia kita punya kasus reformasi 1998 dan di situ kan memang isu gender atau banyak dibungkam atau banyak tidak dibicarakan ketika terjadi kasus-kasus kekerasan terhadap kelompok perempuan Tionghoa gitu. Jadi mungkin teman-teman di sini sudah sering mendengar ya ada banyak sekali advokasi atau upaya-upaya untuk membuka sejarah yang kelam di mana banyak perempuan Tionghoa tidak hanya mendapatkan diskriminasi tetapi juga mereka traumatik gitu. Nah, ternyata di Korea Selatan kita sebenarnya punya pantulan yang sama. Mereka punya disebut reformasi juga, jadi semacam hal yang sama ya kalau di sana terjadi kudeta tahun 1980 di mana mahasiswa-mahasiswa sebenarnya menjadi bagian yang cukup penting dalam perubahan ini. Jadi itu terutama terjadi di Gwangju. Ada sih beberapa film atau beberapa serial yang menjadikan peristiwa Gwangju 1980 ini sebagai konteksnya gitu. Nah, ketika saya sendiri punya pengalaman untuk bekerja di Gwangju, saya menemukan bahwa
perempuan itu berkontribusi atau berpartisipasi dengan cara yang berbeda. Jadi mungkin mahasiswa-mahasiswa perempuan mereka menjadi bagian dari pihak yang berkorban. Misalnya ada sebuah pasar di tengah kota di mana mahasiswa-mahasiswa tersebut sering bersembunyi ketika mereka dikejar polisi atau lari dari kejaran militer gitu. Mereka seperti disembunyikan atau dilindungi oleh ibu-ibu yang berjualan di pasar gitu. Kalau sekali lagi yang sering nonton drama Korea kan ibu-ibu ini sering disebut ajuma ya. Ajuma di Korea memang pertama ya sering dianggap konvensional, sering dianggap tradisional gitu, tetapi sebenarnya dia punya kekuatan politik yang cukup besar. Gitu. Nah, tidak hanya berkontribusi ketika melindungi mahasiswa atau para demonstran, banyak juga di antara ibu-ibu ini yang kemudian saya sempat temui, ternyata mereka kehilangan anak-anaknya juga. Jadi anak-anaknya bersekolah, ada yang masih SMA, masih kuliah, dan banyak sekali yang akhirnya diculik, dibunuh, dipukuli, menjadi korban dari kekerasan aparat. Gitu. Jadi ibu-ibu ini sebenarnya juga menyimpan banyak sekali memori, banyak sekali trauma berkaitan dengan peristiwa tersebut. Dan saya kira ini sangat sama dengan apa yang kita bayangkan atau sejarah yang terjadi di Indonesia. Sayang sekali saya belum bisa menemukan cara untuk terhubung dan menunjukkan gambarnya ya, tapi coba segera. Ya, sudah. Apa bisa di-share screen, Mbak Alia? Ya, sebentar. Atau mungkin bisa mengaktifkan kameranya. Wah, ini dia. Oke, tadi kita berbicara tentang bagaimana seringkali satu sama lain kita tidak tahu gitu ya, tidak mengenal sejarah atau bagaimana masing-masing saling memperjuangkan. Saya beri judul Hacking Domesticity, sebenarnya merupakan sebuah cara untuk mencoba saling mengenal bagaimana seniman dan aktivis di kawasan Asia Tenggara dan di Korea semua terlibat dalam upaya-upaya pergerakan sosial termasuk di dalamnya ketahanan budaya. Nah, ini adalah karya yang membuka ruang pamer. Jadi kalau teman-teman di layar bisa melihat sebuah tenda ya, namanya Fitri Dwi Kurniasi atau kita menyebutnya Fitri Deka. Tentang ibu-ibu di Kendeng. Saya kira teman-teman juga cukup familiar ya tentang perjuangan ibu-ibu di Kendeng yang sudah lebih dari 5 tahun memperjuangkan hak-hak dan tanah mereka dari ancaman industrialisasi yang dalam hal ini adalah rencana pembangunan pabrik semen. Jadi selama bertahun-tahun mereka berupaya untuk menentang proses pembangunan ini dan banyak sekali menggunakan seni sebagai medium untuk menyuarakan keberatannya atau mengartikulasikan gagasan dan pada saat yang sama filsafat mereka tentang alam. Jadi sebenarnya tidak hanya anti pembangunan dan anti industrialisasinya ya, tetapi alasannya adalah merawat bumi dan yang terutama juga menjadi sangat penting adalah ketahanan pangan. Jadi lahan itu bukan cuma soal tanah, tetapi dia adalah soal bagaimana kita merawat lingkungan dan masa depan manusia melalui pangan. Nah, dia membuat sebuah tenda karena kalau kita ingat di awal-awal perjuangan ini, masyarakat Kendeng, ibu-ibu di Kendeng membuat tenda perjuangan. Nah, di dalam tenda itu sepintas teman-teman juga bisa melihat ada gambar ibu-ibu yang sedang bermain gejok lesung. Lesung itu kan kalau di Jawa untuk menumbuk padi ya, tapi juga dia menjadi medium kesenian karena dia menciptakan bunyi, menciptakan irama. Jadi ketika panen tiba ada padinya dengan lesung dan itu menjadi satu bentuk seni tersendiri. Nah, pada saat aksi melawan pabrik semen ini, ibu-ibu Kendeng juga banyak sekali menggunakan gejok lesung sebagai medium untuk membicarakan dengan menyanyikan tembang-tembang atau lagu-lagu
Jawa yang banyak membicarakan tentang filsafat alam. Jadi ini direkam oleh si seniman. Fitri sendiri sering ya menjadi bagian dari aksi-aksi yang dilakukan oleh warga Kendeng. Nah, selain membuat tenda itu tadi, ini adalah karya yang bentuknya batik. Jadi ada 2 ibu, teman-teman juga saya kira masih sangat ingat ya bahwa ada tuh tahun 2016 saya kira, dan mereka melakukan itu di tengah hujan menentang terik, panas gitu, dan duduk diam saja ada 9 orang saya kira, dan mereka menyemen kakinya untuk menunjukkan penolakan terhadap ide pabrik semen itu. Saya kira ini juga satu bentuk perlawanan yang walaupun mereka mungkin tidak melihatnya atau tidak menyebutnya sebagai performance, tetapi bagi kami yang belajar seni atau melihat ini dalam konteks kesenian, ini adalah satu bentuk performance atau satu bentuk seni yang sangat kuat gitu, yang bahkan mungkin jauh lebih kuat ketimbang yang dilakukan seniman gitu ya. Berita-beritanya menyebar dengan cepat di media massa, dan ingatan kita, saya kira ini menjadi memori kolektif ya. Jadi kalau kita tadi membicarakan sejarah, membicarakan masa lalu, memori kolektif adalah satu hal yang sangat penting, dan ingatan kita terhadap ibu-ibu yang menyemen kakinya ini menjadi satu memori kolektif tentang bagaimana perempuan ingin mempertahankan tanahnya, dan ini juga pengetahuan tentang pangan di situ, pengetahuan tentang masa depan kehidupan manusia. Nah, di bawahnya itu adalah lagu atau pangkur ya, kalau di Jawa kita menyebutnya sebagai pangkur, yang menceritakan bagaimana manusia harus selalu hidup berdampingan dan merawat alam, karena kalau tidak dirawat maka alam sendiri yang akan semacam memberi hukum. Ini adalah filsafat yang sangat erat mereka pegang dalam kehidupan masyarakat di Kendeng, dan tidak hanya dinyanyikan, tidak hanya dilantunkan, tetapi memang menjadi bagian dari kepercayaan hidup mereka. Laku hidup mereka itu muncul dan terrepresentasi dalam lagu-lagu ini. Nah, ini direkam oleh Fitri dalam bentuk batik. Mungkin teman-teman juga ingat bahwa salah satu ibu mungkin secara fisik memang dan mental aksi ini sangat berat. Jadi ada satu ibu yang kemudian jatuh sakit dan akhirnya meninggal. Jadi kita bisa melihat bagaimana perempuan mempertahankan bumi itu sampai titik darah yang paling akhir. Ini detail dari karya tersebut. Bermain lesung. Nah, ini adalah karya, kalau secara medium kita menyebutnya etsa. Jadi ini terdiri dari 3 karya yang hampir sama, yang menunjukkan di bagian bawah itu ada teks filsafat yang mereka pegang ya, tentang relasi manusia. Ibu Pertiwi sudah memberi kita banyak rezeki, banyak rahmat, banyak berkah dari alam. Jadi teman-teman bisa melihat di situ pepohonan, hewan, lalu juga rumah, lingkungan hidup, semua hidup dalam satu bayangan yang ideal gitu ya, tentang bagaimana satu sama lain saling merawat, saling memberi, tetapi manusia kemudian menyakiti Ibu Pertiwi tersebut gitu. Dilarani itu artinya disakiti. Jadi di situ disimbolkan oleh Fitri dengan gambar-gambar yang sifatnya industrial gitu ya. Jadi teman-teman bisa melihat ada modernisasi, terus berdirinya pabrik-pabrik yang itu telah merusak atau mengganggu keseimbangan alam. Yang ketiga, Ibu Bumi Kang Adili. Jadi seperti tadi yang sudah sempat disebut, pada akhirnya ketika disakiti terus-menerus,
Ibu Pertiwi ini yang memberi penghakiman atau memberi hukuman, jadi mengadili manusia ya. Jadi kita melihat di situ pohon-pohonnya sudah hilang, lalu terjadi bencana alam, banjir, tanah longsor, dan sebenarnya ini merupakan satu bagian dari siklus hidup itu sendiri. Jadi kalau manusia tidak merawat alam dan terus-menerus disakiti, maka si alam sendiri akan mencari keadilan. Nah, yang menarik dari tadi kita melihat bagaimana perempuan ditampilkan sebagai sosok yang apa ya, sentral ya dalam tidak hanya dalam perjuangan ini. Tadi kan hampir semua yang melakukan aksi juga adalah ibu-ibu menyemen kakinya. Tapi di gambar ini kita juga melihat bahwa secara mendasar sebenarnya ibu atau perempuan itu menjadi pusat dari filsafat tentang kehidupan manusia gitu. Jadi kalau teman-teman lihat secara detail tadi juga sebelumnya hampir semua yang ada di atas di tengah seperti matahari itu perempuan gitu ya. Yang ini juga. Jadi yang menjadi fokus atau yang menjadi pusat dari kehidupan manusia itu adalah perempuan. Dan ini memang kalau kita membicarakan teori feminisme merupakan satu hal yang dipercaya sebagai kebenaran gitu ya, bahwa perempuan yang menjadi pusat alam, kemudian merawat, memberi kehidupan gitu, dan kemudian pengerusakan atau harus harus melawan ketika alam itu disakiti. Cukup penting dalam menyimbolkan perlawanan perempuan ya. Jadi kalau di Jawa dulu ada falsafah apa namanya, perempuan itu maca, mana, satu lagi apa? Aku lupa. Jadi berdandan, maca, masak, mana gitu. Berdandan, masak, dan membuat anak. Sebenarnya itu juga menunjukkan bahwa ruang gerak perempuan seolah-olah dibatasi, hanya ada di ruang domestik gitu kan. Kalau kita membicarakan maca, masak, mana itu dunia perempuan itu adalah dunia domestik gitu. Memang di satu sisi itu bisa dilihat sebagai sebuah batasan atau bahkan represi, tetapi saya kira di sisi lain jadi perlawanan. Jadi itu kenapa juga nama pameran ini adalah Hacking Domesticity gitu. Bahwa peran perempuan di ruang domestik itu tidak melulu negatif atau tidak melulu hanya dilihat sebagai terbatasi, tetapi justru dalam ruang domestik itu perempuan sebenarnya sedang berusaha untuk mempertahankan dunia gitu. Yang pertama pasti kalau kita bicara dapur dia membicarakan pangan gitu ya. Dan berkaitan dengan masa depan dunia gitu. Jadi misalnya apakah kita mau apa dengan sampah rumah tangga itu kan sebenarnya juga sesuatu yang sangat domestik ya. Apakah sampah makanan itu akan diolah atau dia akan dibuang menjadi bagian yang menggunungi tempat pembuangan akhir sampah. Fitri menunjukkan bagaimana kendi yaitu sumber air gitu yang banyak digunakan oleh masyarakat pedesaan mengisi air, itu artinya juga mengisi nyawa atau kehidupan manusia. Dan di sini kemudian disimbolkan bagaimana kendi ini menjadi bagian dari perjuangan yang penting. Dari Fitri Dwi Kurniasi. Ya, jadi itu adalah satu seri karya yang saya kira menggambarkan bagaimana seniman perempuan juga melakukan solidaritas dan menyuarakan bentuk-bentuk perlawanan ini bisa menginspirasi perempuan di banyak tempat yang lainnya gitu. Bahwa mereka adalah bagian dari satu jejaring kerja yang sama untuk bisa mempertahankan kekuatan alam. Nah, kita akan coba untuk kita mau piknik ya ke Korea. Medium perlawanan ya. Jadi
melalui simbol-simbol yang dipilih oleh seniman, melalui narasi yang dibangun, kita bisa menyebarkan, kita bisa mendistribusikan gambaran-gambaran ini sehingga memberi inspirasi bagi kelompok-kelompok lainnya. Nah, kalau kita membicarakan ketahanan gitu, sebenarnya sama, tetapi mana ya? Dibuat dalam konteks yang lebih modern. Ya, ini kita menggunakan metafor yang sama, yaitu beras. Ini adalah karya dari seniman Bandung, namanya Etsa Maisyara. Dia membuat video bagaimana sehari-harinya perempuan sebenarnya bukan hanya tentang mengisi perut, tetapi juga membangun keseimbangan dari seluruh makhluk hidup. Nah, ini bulir-bulir padi yang kemudian ditumpukan di biasanya tempat untuk membaca doa ini ya, tempat untuk mengaji gitu. Jadi sebenarnya seperti menyarankan pada imajinasi bahwa ketika perempuan mengolah nasi, nah ini adalah instalasi utamanya. Jadi video tadi diproyeksikan di bagian belakang dan ada suara-suara di mana beras-beras ini bergulir ya. Jadi suaranya memang sangat subtle gitu, sangat subtil, tidak membentuk bunyi yang musik tetapi lebih soundscape, suara, menjadikan lesung sebagai metafor utama dari upaya membicarakan tentang kosmologi perempuan. Jadi kalau tadi Fitri lebih pada aksinya, sementara karya Etsa ini lebih membicarakan energi. Jadi bagaimana energi dunia atau energi bumi itu juga punya sifat yang sangat feminin gitu. Dan biasanya kalau kita membicarakan kekuatan, bahan energi itu biasanya kita cenderung energi yang powerful itu energi yang maskulin ya. Nah, dalam karya ini justru Etsa menawarkan untuk melihat bagaimana bumi bergerak dalam siklus energi yang lebih feminin, di mana upaya-upaya yang halus, yang subtil, yang pelan, itu sebenarnya juga menggerakkan dunia, hanya dalam bentuk-bentuk yang berbeda daripada cara kita melihat dunia. Jadi sebenarnya ada suara juga, jadi Etsa sendiri adalah seniman yang tertarik pada praktek membuat bunyi ya. Jadi bukan musisi. Jadi sekarang tuh kalau di seni rupa banyak namanya seniman bunyi, itu artinya mereka tidak membuat musik tetapi tidak melulu, karena kalau musik kan kita seperti ada tuntutan membuat sesuatu yang harmonis, membuat irama, membuat nada gitu. Nah, kalau dalam bunyi ini biasanya lebih abstrak gitu ya. Nah, di ruangan ini ketika pengunjung masuk, mereka juga akan mendengarkan bentukan transformasi dari lesung yang biasa dilihat sebagai atau keseniannya ya, gejok lesung yang dilihat sebagai kesenian menjadi bentuk bunyi yang lebih industrial. Jadi mungkin dia memakai perangkat-perangkat komputer, software gitu yang mengubah bunyi lesung ini menjadi bunyi yang lebih sekarang gitu, untuk mengaitkan relasi antara perempuan dengan teknologi. Nah, jadi pengunjung diajak untuk membayangkan juga tidak hanya tradisi sebagai jembatan untuk mengimajinasikan masa depan, termasuk dengan mentransformasikan bunyi-bunyi itu dalam perangkat teknologi, sehingga menunjukkan juga bagaimana perempuan sebenarnya juga terlibat dalam kerja-kerja membangun, menggunakan, dan meretas teknologi. Itu di sekitarnya adalah lukisan atau buat gambar yang bukan melukis gitu, tapi ini semua dibentuk dengan seperti mencetak gitu. Jadi ada cetakan yang
Jadi dia membuat sketsa, kemudian warnanya itu dibentuk dengan bahan-bahan alam. Nah, sesuai dengan materi dan tema yang dia sampaikan, Etsa menggunakan air beras sebenarnya ini untuk membentuk warna-warna tersebut yang dicampur dengan sulfur ya. Jadi ini juga menunjukkan bagaimana karat atau hal-hal yang biasanya dilihat sebagai noda atau hal-hal yang dilihat sebagai kekurangan yang perlu ditutupi itu sebenarnya juga bisa menjadi sumber keindahan gitu ya. Ini saya senang sekali kalau sore-sore gitu ya datang pas sedang sepi pengunjung gitu. Saya merasa instalasi ini sangat meditatif gitu. Beras yang seperti monoton, hanya perempuan mencuci beras, beras yang berputar-putar, lalu juga suara yang sebenarnya sifatnya abstrak itu, tetapi bagi saya itu juga seperti mengantar pada ritual doa, gitu. Seperti yang ada di simbol kitab-kitab itu ya. Jadi dua karya ini, Fitri dan Etsa, sangat berhubungan, tapi juga punya perspektif yang cukup berbeda dalam melihat konteks atau relasi antara perempuan dengan bumi. Kalau Etsa mungkin punya bayangan yang lebih lebih imajinatif tentang masa depan dengan menggunakan teknologi pencipta bumi. Ini sisi yang lain. Nah, foto yang kecil di frame hitam itu adalah karya dari seniman Thailand. Saya coba cari yang lebih detail. Ini agak berbeda ya dengan yang dua yang kita ceritakan tadi. Nah, Ampani ini adalah perempuan seniman yang berasal dari Narathiwat. Narathiwat sendiri sebagai wilayah gitu, sebagai area sangat menarik karena selalu punya ketegangan konflik politik gitu. Dia secara kebudayaan adalah bagian dari Malaysia, tetapi secara politik dia adalah bagian dari Thailand, tetapi juga dikuasai oleh militer. Jadi selama bertahun-tahun masyarakat di Narathiwat sebenarnya bergelut dengan situasi di mana mereka harus menghadapi militer-militer yang cukup keras dalam mencoba untuk mengubah cara hidup mereka sebagai Muslim. Jadi sama seperti di tempat lain, seringkali Muslim itu disalahpahami, lihat mereka memakai burqa atau ada tradisi Islam yang sangat kuat, maka seolah-olah dianggap itu menjadi bentuk-bentuk fundamentalisme atau terorisme. Nah, ini kan selalu terjadi ketika sekelompok orang menjadi minoritas. Nah, Ampani Satoh ini kemudian merekam atau mendokumentasikan kehidupan perempuan-perempuan. Jadi hampir semua perempuan dalam seri-seri foto ini pernah kehilangan ibunya, pernah kehilangan ayahnya, kehilangan kakaknya, atau kehilangan anaknya dalam berbagai peristiwa politik. Nah, si Ampani mencoba untuk menunjukkan pada audiens, pada dunia bahwa karakter-karakter perempuan yang memakai jilbab, memakai burqa, dan mereka bertahan walaupun itu juga merupakan bagian dari kepercayaan mereka. Jadi mereka cukup percaya diri ya untuk terus bertahan dengan pilihan hidupnya walaupun sangat susah, seringkali menghadapi teror, seringkali saya ingat itu beberapa kali mengirim seniman pergi ke wilayah ini dan tiba-tiba area itu dibom, jadi saya sering deg-degan juga, wah ini gimana nih senimanku hidup di sana gitu ya. Tetapi sama generasi mudanya sangat ingin mengubah pandangan orang tentang apa artinya menjadi seorang Muslim di Thailand. Bahwa orang berburqa itu tidak harus dilihat sebagai fundamentalis atau tidak harus dilihat sebagai bagian dari kelompok pemberontak gitu ya. Tetapi mereka adalah perempuan dengan identitas yang sama dengan kita semua. Mereka juga punya perasaan kehilangan ketika suaminya, bapaknya, atau anaknya
juga punya bayangan masa depan agar perempuan punya posisi yang lebih setara gitu. Jadi selalu karya-karya Ampani Satoh ini berusaha memberikan cara pandang yang lain tentang identitas perempuan gitu. Termasuk misalnya perempuan-perempuan ini ketika para lelakinya kebanyakan menjadi korban dari bom atau dari konflik kekerasan, karena pernah juga ini konflik yang terus-menerus terjadi dan cukup besar gitu ya. Dan perempuan-perempuan inilah yang kemudian harus meneruskan kehidupan keluarga mereka. Jadi kalau kita membicarakan tema resiliensi, ketahanan gitu, karya-karya semacam ini juga menunjukkan bagaimana perempuan bertahan dalam pusaran konflik politik, tidak hanya menyembuhkan trauma bagi dirinya sendiri, tetapi juga harus tersebut. Dan ini merupakan satu kondisi emosional dan kondisi mental yang sangat kuat ya, saya kira. Ini karya-karya Ampani selalu membicarakan hal-hal tersebut. Sampai sekarang dia masih memotret orang-orang ini. Ini juga dari berbagai generasi ya, ada yang masih kecil, sudah cukup berumur. Mau sambil tanya jawab, An? Ya, boleh teman-teman. Mungkin ada tawaran tadi dari Mbak Alia, kalau misalnya ada yang ingin bertanya, bisa melalui kolom chat atau raise your hand. Nanti Alia bisa sambil melanjutkan presentasinya, seperti itu. Atau Andari sendiri punya pertanyaan yang mungkin lebih cocok dengan konteks di sana gitu. Karena ini teman-teman apakah kebanyakan dari latar belakang film? Lebih ke wacana. Jadi tadi di sesi pertama maupun sesi yang ini itu lebih pada melihat bagaimana isu tentang perempuan, alam dan ketahanan budaya ini masih menjadi isu yang penting dan relevan untuk tetap disampaikan seperti itu. Nah, jadi mungkin audiensnya juga, kalau kemarin dari data peserta kita ada dari kalangan perguruan tinggi juga yang daftar, terus juga dari sekolah seni, dan tidak hanya filmmaker seperti itu sih. Jadi sebenarnya kalau saya sih ada beberapa yang aku catat sih dari presentasi pertama pertama tadi. Sebenarnya itu lebih kepada bagaimana sebenarnya saya ingin tahu lebih banyak sebenarnya sebagai seorang kurator, itu kan Alia selalu berkaitan atau selalu berhubungan dengan banyak sekali seniman, baik laki-laki maupun perempuan, dan mungkin wacana yang disampaikan dalam karya-karya seni mereka itu kan berbeda-beda. Nah, saya ingin melihat lebih banyak misalnya seperti apa sih keunikan, kalau misalnya tadi sepanjang yang tadi saya dengar kan ada kekhasan ya dari karya yang ingin disampaikan oleh para seniman perempuan seperti itu. Nah, kalau menurut Alia apa sih yang membedakan karya-karya para seniman perempuan ini dengan karya-karya dari seniman laki-laki seperti itu? Kalau secara medium sih menurut saya tidak terlalu banyak berbeda ya. Artinya sebenarnya perempuan juga bisa melakukan semua medium yang dilakukan oleh laki-laki, mulai dari melukis, ini membuat grafis, membuat film, membuat patung. Jadi kalau secara bentuk saya kira masih sama aja gitu. Sama aja itu dalam pengertian tidak memunculkan perbedaan medium gitu. Perempuan membuat hal-hal yang juga dibuat oleh laki-laki. Tapi saya kira lebih banyak perbedaannya pada isu dan artikulasi pengalaman gitu kan. Jadi saya kira juga teman-teman di sini memahami bahwa tubuh perempuan, cara berpikir perempuan dan laki-laki itu sangat dipengaruhi oleh pengalaman hidup dan bagaimana tubuhnya menyerap, dan itu tadi kita juga membicarakan memori ya, bagaimana mengolah
memori individual, memori personal, memori kolektif ini menjadi bagian dari imajinasi karya gitu. Nah, ini yang saya kira sering membedakan perempuan dan laki-laki gitu. Jadi ada energinya lebih feminin gitu, dan itu dimunculkan dalam bentuk-bentuk yang lebih subtil atau tidak monumental. Lalu juga banyak juga membicarakan relasi-relasi personal. Jadi kalau bagi saya sendiri ya, selama menjadi kurator, bagi saya tidak terlalu membedakan mediumnya atau bentuk karyanya, tetapi lebih penting pada bagaimana baik laki-laki maupun perempuan bisa mengartikulasikan pengalaman dan ingatan-ingatannya atas berbagai situasi. Dan pengalaman dan ingatan itu sendiri kan berbeda ya. Apa yang dialami, apa yang dilihat itu juga memberi kita cara merespon yang berbeda, entah itu gestur, entah itu suara, entah itu bentukan bagaimana kita berelasi satu sama lain, itu selalu yang menjadi bedanya. Oke, terima kasih Al atas penjelasannya. Bagi teman-teman para peserta webinar, bila ada yang ingin ditanyakan, mungkin bisa disampaikan kepada pembicara kita. Ya, mungkin ini juga ya, kalau teman-teman kurang familiar dengan pameran-pameran seni kontemporer gitu, karena memang kadang-kadang kita mendapat kritik juga gitu ya, bahwa seni kontemporer itu lebih eksklusif, lebih hanya beredar di kalangan tertentu gitu. Jadi memang ini juga satu upaya ya untuk membuat agar seni bisa berhubungan dengan publik yang lebih luas gitu. Nah, sekarang kalau kita membicarakan seni rupa, mungkin teman-teman dulu lebih familiar dengan bentuk-bentuk yang konvensional seperti lukisan, patung gitu ya, atau gambar-gambar di kertas gitu. Nah, presentasi-presentasi ini juga menunjukkan bagaimana sekarang seni kontemporer banyak sekali didominasi oleh bentuk-bentuk instalasi atau penggunaan teknologi. Seperti karya Etsa yang kita lihat ini kan semuanya ada gitu ya. Printnya ada yang sifatnya 2 dimensi, lalu juga ada objek-objek keseharian seperti tempat periuk nasi itu, lalu ada juga padi, tetapi juga kemudian dilengkapi dengan video dan suara gitu. Jadi memang perkembangan seni kontemporer ini sendiri kemudian cukup meluas gitu. Jadi tidak hanya melukis, tidak hanya menggambar, tetapi bentuk-bentuk lain yang mungkin dulu tidak terbayang menjadi bagian dari seni rupa, termasuk itu ya, meletakkan padi itu kan seperti memindah lumbung gitu ya, memindah halaman gitu. Tetapi karena diberi makna baru, lesung dan padi ini jadi punya posisi yang berbeda gitu. Dia tidak hanya menjadi lesung, tidak hanya menjadi batang padi, tetapi dia punya refleksi yang lebih luas. Ya, menarik sih kalau misalnya berkaitan dengan memori tadi ya, bagaimana kadang-kadang seorang perempuan itu tuh juga dia akhirnya merefleksikan apa yang dia rasakan itu menjadi sebuah karya. Nah, pada seniman perempuan itu seringkali saya melihat kadang-kadang ada karya-karya yang benar-benar merupakan pengalaman personal, apa yang dia alami berdasarkan kenangan di masa lalu mungkin, atau apa yang menjadi keinginan yang belum tercapai gitu, sehingga menjadi diekspresikan melalui karya seninya seperti itu. Nah, apakah karya-karya personal itu mungkin kalau menurut pengamatannya Mbak Alia itu lebih didominasi oleh seniman perempuan atau seperti apa? Mungkin saya pengen tahu. Sebenarnya enggak juga ya, banyak juga seniman laki-laki yang juga bekerja mengolah ingatan-ingatan personal gitu. Jadi kalau
boleh menyebut nama, misalnya kita bisa melihat karya Bapak F.X. Harsono, itu salah satu seniman senior yang sudah sangat berpengalaman. Dia salah satu orang yang mendobrak sejarah seni sehingga bentuk-bentuk instalasi, bentuk-bentuk print itu bisa menjadi bagian dari seni ya. Kalau dulu tuh benar-benar kan seni itu ya lukisan ya, patung itu sangat konvensional, tetapi kemudian instalasi, fotografi dipelopori oleh kelompok yang disebut sebagai gerakan seni baru, dan Pak Harsono ini adalah salah satu eksponennya. Gitu. Nah, dia sendiri banyak menggali memori keluarganya tentang konflik dan kekerasan-kekerasan, diskriminasi yang dialami oleh masyarakat Tionghoa di Indonesia. Jadi dia menelusuri arsip-arsip keluarga, kemudian menghubungkannya dengan peristiwa-peristiwa yang sama di kota-kota lain di Indonesia gitu. Dia sendiri dari Blitar ya kayaknya. Jadi dia memulai dari kuburan keluarganya sendiri, dari arsip keluarganya sendiri, kemudian memperluas risetnya ke pemakaman dan pemukiman orang-orang Tionghoa di banyak sekali kota di Jawa. Lalu juga ada beberapa seniman lain yang menggali ingatannya tentang tubuh, menggali ingatannya tentang kehidupan-kehidupan di masa lalu ya. Jadi sebenarnya bukan hanya monopoli perempuan saja gitu, tapi ya itu tadi yang seperti saya sampaikan. Saya kira cara perempuan merekam dengan cara laki-laki merekam itu sendiri sudah beda ya. Dan apa yang dimunculkan seringkali menampilkan perbedaan tersebut. Oke, ini ada satu pertanyaan yang ditujukan kepada Alia. Sejauh mana dampak isu-isu yang diangkat melalui karya-karya di pameran atau di dalam galeri terhadap kebijakan yang berkaitan dengan isu yang sedang kita bahas ini, misalnya isu perempuan, alam, dan ketahanan budaya. Ya, kalau kita membicarakan dampak dan terutama kebijakan seperti itu tidak selalu dia langsung mengubah kebijakan, dan seringkali malah memang bukan itu tujuan seniman. Jadi bukan berarti itu tidak mungkin ya, tapi sebagian besar seniman ketika membuat karya memang tidak selalu langsung berpikir untuk mengubah kebijakan, tetapi justru proses yang lebih panjang. Jadi itu tadi memunculkan trauma, membicarakan hal-hal yang dulunya dipendam, dulunya tabu, dulunya tidak boleh dibicarakan atau disensor, kemudian menjadikannya sebagai diskusi terbuka dalam kehidupan sehari-hari kita gitu. Jadi justru hal-hal yang sifatnya masuk ke dalam mental atau masuk ke dalam wilayah dalam dari dunia manusia. Biasanya itu sih yang banyak dikejar oleh seniman. Kalau kemudian ada seniman juga yang menggunakan seni sebagai medium kampanye, saya kira dampaknya juga muncul dalam tahun-tahun yang tidak cepat gitu ya. Bukan berarti misalnya bulan Oktober ini pameran, lalu tahun depan ada kebijakan baru. Saya kira itu sangat jarang, tetapi kami seringkali melihat bahwa ketika mungkin ada pejabat atau mungkin ada orang-orang di pemerintahan melihat pameran, itu mereka juga belajar tentang isu-isu apa sih yang sebenarnya terjadi dalam kehidupan rakyat banyak, tetapi dalam cara yang lebih personal. Misalnya kalau di surat kabar kan biasanya berita-berita itu sangat formal ya, sangat dingin atau katakanlah sangat faktual gitu. Nah, seni ini memungkinkan bahwa narasi-narasi tersebut memasukkan unsur emosi, memasukkan unsur pribadi, sehingga dia menjadi narasi tentang manusia, bukan hanya berita, tetapi kita bicara tentang manusia. Nah, justru biasanya pejabat-pejabat tertarik pada atau mereka tergugah ketika melihat hal-hal seperti ini. Nah, tapi bagi kami sendiri, misalnya kalau saya di Biennale Jogja, yang terpenting adalah itu tadi yang di awal, membuka ruang di mana
orang-orang bisa berbicara tentang isu-isu yang tadinya dianggap tabu atau isu-isu yang tadinya tidak terbicarakan, tetapi kemudian menjadi menjadi bagian dari yang mengganjal gitu. Nah, kami sering sekali mengundang anak-anak sekolah gitu ya untuk melihat pameran, dan di sana kami menerangkan berbagai soal yang berkait dengan politik, ekologi, gender, tubuh gitu. Nah, seringkali gurunya yang kemudian seperti heran gitu ya sama kita. Oh, ternyata bisa ya, Mbak. Kita belajar ekonomi, kita belajar sejarah, belajar politik dari karya seni, dan materinya ternyata berbeda dengan pelajaran sekolah. Jadi anak-anak mungkin lebih ingat, lebih tergugah, lebih memicu diskusi-diskusi yang lebih kritis. Jadi bagi kami pameran atau karya seni itu lebih berfungsi sebagai ruang untuk menumbuhkan kembali upaya membangun cara berpikir yang kritis, cara merefleksikan kehidupan kita secara kritis, dan kemudian membicarakannya. Ya, menarik sekali, Al. Kalau kita lihat ya, belakangan ini seringkali itu seniman itu melakukan kolaborasi. Itu sepertinya itu ada seniman-seniman yang melakukan residensi itu ke masyarakat lokal seperti itu. Nah, kata kolaborasi ini menjadi cukup penting gitu, terutama untuk melakukan kerjasama, membangun saling pengertian dan kesadaran gitu antara seniman dengan masyarakat lokal seperti itu. Nah, apakah hal ini itu menjadi salah satu pola di dalam kegiatan seni rupa akhir-akhir ini? Mungkin bisa Alia ceritakan. Memang kalau bagi kami gitu ya, mengapa kami cukup sering gitu sekarang membuat program-program di mana mengirim seniman untuk saling tinggal di tempat lain gitu ya. Yang misalnya kemarin adalah kita mengirim seniman Diah Retno, itu sebenarnya asalnya dari Medan tetapi kuliah dan menetap di Jogja sebagai seniman, kita kirim ke Molo. Ini kalau kita membicarakan ketahanan pangan juga sangat menarik karena di Molo itu ada sebuah komunitas namanya Lakoatu Jawas, yang salah satu penggeraknya adalah perempuan yang namanya, kita panggilnya Mama Fun. Kemarin sempat 3 minggu ada di Jogja, baru aja pulang ke Molo kemarin, dan selama 2 minggu di sana, seniman Diah ini jadi belajar sebuah cara hidup yang lain yang bagi dia itu sangat inspiratif ya. Memang kalau di Molo katanya orang itu benar-benar hidup DIY. Jadi semuanya mereka persiapkan sendiri dari lahan yang mereka punya. Misalnya mereka mau membuat roti, mereka bahkan membuat tepung ketela sendiri, tepung jagung sendiri. Jadi mereka tidak beli tepung jadi dari toko atau dari pabrik ya, tetapi semua dibuat sendiri dari apa yang ada di ladang mereka. Mereka juga bisa bikin es krim, bikin macam-macam puding, semua itu dibuat sendiri dari lahan mereka. Nah, bagi dia yang biasa hidup di kota, kemudian mengalami hidup seperti itu di Molo, ini menjadi satu pengalaman yang sangat kuat, yang kemudian juga membuat dirinya sebagai seniman dan sebagai manusia, sebagai perempuan, mempertanyakan kembali cara hidup modern yang selama ini sudah menjadi bagian dari dirinya. Kemudian kita ingin tularkan atau agar seniman juga melihat cara hidup yang berbeda dari apa yang selama ini mereka alami, entah di Jogja, di Bandung, Jakarta gitu. Jadi memang bagi kami ini mungkin jadi proses yang namanya riset. Akhirnya dia sendiri membuat satu workshop atau lokakarya membuat keramik dengan bahan lokal yang ada gitu. Dan sekarang karyanya yang di Biennale adalah mendokumentasikan atau membuat instalasi keramik, instalasi tanah liat dari alfabet atau huruf-huruf lokal yang hampir punah di Molo. Jadi memang bentuknya jadi sangat berbeda dengan apa yang pernah dia buat sebelum ini ya. Jadi pergi residensi atau tinggal bersama dengan
konteks kebudayaan yang lain itu menjadi trigger atau cara bagi seniman untuk mengkritik dirinya sendiri, pendekatan-pendekatan dan kehidupannya selama ini, untuk bisa kemudian mencoba memasuki cara berpikir yang lain, cara hidup yang lain. Gitu. Ya, di kolom chat sedang ada satu pertanyaan dari Tiara Astia Putri dari Universitas Udayana. Pertanyaannya adalah bagaimana cara yang tepat untuk membangun kesadaran masyarakat bahwa perempuan juga punya peran yang penting. Seperti contoh yang tadi diberikan oleh Mbak Alia, seringkali perempuan ikut berdemonstrasi, melakukan aksi-aksi yang cukup berbahaya, tapi masih sering diabaikan. Nah, jika melalui seni, terkadang tidak semua dapat menangkap atau mengerti apa yang disampaikan oleh seniman. Nah, bagaimana ini Mbak Alia melihatnya? Ya, memang seni itu medium yang sangat berbeda dengan mungkin kita membaca buku atau membaca berita gitu ya. Jadi memang kita tidak mungkin yang teman-teman bisa coba lakukan kalau melihat karya seni itu kadang-kadang nggak usah selalu langsung ingin memahami gitu. Kan kita selalu gini, ini artinya apa ya? Mengapa dia membuat ini ya? Mengapa warnanya kuning ya? Kenapa nggak biru aja ya? Kan selalu kalau kita nonton karya seni itu ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu ya. Dan bentuk-bentuk yang menurut kita aneh, bentuk-bentuk yang menurut kita tidak masuk akal gitulah. Nah, saya kira justru tantangannya adalah bagaimana teman-teman itu bisa membebaskan imajinasi ini gitu. Jadi kadang-kadang melalui seni itu kita tidak harus memahami secara kognitif gitu, tetapi kita merasa relate atau kita merasa terhubung dengan isunya secara emosional. Saya kira itu seringkali lebih penting gitu ya. Dan ini yang kemudian membedakan seni dengan medium-medium advokasi yang lain gitu. Karena kalau dalam seni mungkin kita diajak untuk lebih mengolah batin, mengolah emosi, mengolah hal-hal yang sifatnya bukan melulu rasional gitu. Jadi justru ini yang menurut saya petualangan gitu. Saya sendiri juga sering gitu ya nonton pameran gitu, saya nggak paham gitu. Tapi saya suka. Atau saya hanya melihat bentuknya, kemudian saya punya tafsir sendiri yang ternyata itu berbeda dengan maksud si seniman, dan itu juga sah-sah aja gitu. Jadi tips saya untuk teman-teman di sini, nggak usah terlalu takut bahwa kita salah dalam memahami seni. Karena sebenarnya tujuan seni itu bukan pada menunjukkan salah dan benar, tetapi justru memancing kita untuk berpikir tentang hal-hal yang berbeda dan membangun relasi dengan isu gitu. Itu yang membuat seni memang agak beda dengan medium-medium lain gitu. Ya, ya. Kira-kira masuk akal nggak jawabannya? Iya. Jadi kalau misalnya ya berkaitan dengan pertanyaan tadi ya, kadang-kadang sering kali itu seni itu dianggap benar nggak sih maksudnya seperti ini gitu, atau apakah benar apa yang dikatakan oleh senimannya. Seringkali sih audiens itu tuh meng-cross check, kalau misalnya nggak sama dia merasa bahwa dirinya kurang bisa memahami seni seperti itu. Nah, jadi mungkin kalau yang seperti ini, kira-kira cara pandang kurator gitu terhadap audiens sebagai penonton dari seni itu apakah sama seperti misalnya ya ada kalau bioskop kan sekarang tuh ada kriteria umur, terus kemudian bagi orang yang bisa menikmati film-film tertentu gitu. Nah, apakah kalau di dalam seni itu juga ada kesamaan bahwa audiens tertentu itu bisa menikmati seni tertentu atau seperti apa? Ya, pertama soal cross check itu ya. Kalau bagi saya sendiri gitu, memang sebagai kurator lalu penyelenggara pameran kita berusaha ya menyampaikan informasi sehingga pengunjung punya gambaran
mengapa seniman tertentu menciptakan karya tertentu. Jadi kita menyediakan informasinya, tetapi kalau saya kira itu sama seperti yang tadi kita bicarakan ya. Seniman mengolah karya dari imajinasi dan persepsi juga memorinya, yang itu berbeda dengan memori kita. Jadi misalnya ada karya seniman itu tadi kita ngomong tentang aksara ya, aksara Molo yang tadi saya ceritakan, kan bagi orang-orang yang tidak punya memori pergi ke Molo, karya itu punya arti yang berbeda ketimbang orang yang pernah pergi ke sana gitu. Nah, justru dalam sebuah pameran ini kita tidak sedang menyamakan agar semua orang punya persepsi yang sama, tetapi justru merayakan keberagaman itu. Jadi orang yang melihat aksara Molo itu tanpa pernah ke sana mungkin melihatnya sebagai bentuk yang lain gitu, dan itu nggak apa-apa gitu. Tetapi dia punya informasi bahwa bentuk-bentuk itu diinspirasi oleh aksara yang ada di Molo, bahwa kemudian dia menafsir menjadi isu atau hal-hal yang berbeda, itu bagi kami malah justru kekuatan seni ada di situ, memancing kita untuk memikirkan ulang atau merefleksikan hal-hal yang selama ini tidak pernah muncul dalam kehidupan kita. Kan sering ya kalau teman-teman nonton film atau nonton pameran atau baca buku gitu, kita tiba-tiba ngomong, aku juga memikirkan itu, tapi kenapa ya selama ini aku tidak bisa mengatakannya gitu. Jadi itu cara kita juga berelasi dengan karya gitu. Jadi seniman, karya seni, penulis, pembuat film itu sebenarnya membantu kita mengartikulasikan atau menemukan bahasa yang mungkin bagi kita yang tidak bekerja di wilayah itu sulit untuk diucapkan gitu. Jadi kita membangun relasi aja dengan karya-karya itu. Bukan soal benar dan tidak, soal cocok dan tidak. Ya mungkin juga jadi ada benarnya juga ya, pendapat bahwa seni itu akhirnya melembutkan jiwa manusia, atau memberikan rasa gitu terhadap sebuah pesan gitu ketika itu disampaikan melalui medium seni. Nah, menarik sekali sebenarnya. Akhir-akhir ini yang sering saya tertarik juga itu masalah tentang muncul gerakan-gerakan yang ada di dalam komunitas lokal itu untuk melakukan semacam pendokumentasian, atau mungkin istilahnya itu lebih kepada pengarsipan gitu ya, tentang budaya lokal maupun tradisi lisan mereka. Bisa jadi tradisi lisan, bisa jadi juga tradisi yang berupa tulisan seperti itu. Nah, kemudian akhirnya disampaikan lagi kepada publik melalui medium seni. Nah, seperti itu kira-kira bagaimana hal ini dilihat oleh seorang kurator, Mbak Alia? Kalau menurut saya memang arsip-arsip ini saya sedang juga bekerja dengan arsip gitu, dan kita sedang berusaha untuk mencari bentuk-bentuk baru ya, terutama bentuk-bentuk yang lebih relevan, lebih cocok dengan audiens gitu. Misalnya di Biennale Jogja kita punya arsip itu karya-karya seniman ya kan, kita sudah seniman Katulistiwa itu sudah 5 wilayah dan hampir 200 karya sudah pernah kita pamerkan. Nah, bagaimana misalnya kita bisa memunculkan arsip-arsip karya dari berbagai kebudayaan yang berbeda ini dan orang tidak bosan menontonnya misalnya. Jadi bagi saya seniman itu juga bekerja untuk membangun dan mencari inovasi-inovasi baru. Akhirnya kita bekerja sama dengan seorang seniman dan kelompok gamers bahkan untuk membuat ini kita bikin game Minecraft untuk mengolah arsip-arsip tersebut gitu. Jadi menarik ya. Saya sendiri juga bukan orang yang main game, jadi ketika kemudian mulai bekerja dengan proyek ini, saya belajar gitu tentang logika Minecraft dan memasukkan pengetahuan-pengetahuan untuk para gamers sehingga mereka tertarik pada kesenian. Jadi bentuk-bentuk kolaborasi inilah yang sebenarnya kita butuhkan dalam praktik kehidupan sehari-harinya.
Kalau yang ini, Al, kayaknya kalau misalnya ya, tadi saya tertarik sebenarnya dengan konteks yang Alia jelaskan di awal-awal soal Guangzhou Bienal itu, di mana ada apa namanya, di mana negara-negara seperti Indonesia itu kan punya sepertinya memori yang sama terhadap penguasa diktator gitu dengan Korea. Jadi kayak semacam negara-negara ini Asia Tenggara maupun Korea Selatan itu memiliki apa namanya sejarah yang sama tentang penguasa yang diktator seperti itu. Nah, menariknya apakah halo, Alia bisa dengar saya? Ya. Nah, yang menariknya kan kalau misalnya di konteks Indonesia sampai sekarang bahkan ya, itu kejadian masa lalu seperti yang apa namanya memori para perempuan tentang kekuasaan yang diktator, misalnya seperti mereka kehilangan anak mereka ketika demonstrasi gitu, seperti kasus ibu-ibu yang melakukan aksi kamisan, itu tuh apakah seperti itu juga yang Alia lihat, ada aksi, maksudnya ada kejadian yang mengikuti gitu dari kejadian yang lebih besar di sebelumnya gitu, misalnya sampai mungkin ibu-ibu itu sampai sekarang masih terus mengadvokasi hak-hak mereka gitu untuk apa namanya untuk menyuarakan apa yang menjadi aspirasi mereka, terutama dengan kasus pelanggaran hak asasi manusia. Nah, yang ingin saya tanyakan, kalau dikomparasikan dengan Korea Selatan gitu, dalam hal ini Guangzhou tadi, apakah ada kesamaannya juga setelah apa namanya ada kesamaannya juga, artinya ada ibu-ibu yang juga sama seperti pada aksi kamisan tersebut. Mungkin Alia bisa ada informasi tentang hal ini. Mungkin saya share aja tentang bagaimana juga seni juga terhubung ya dengan komunitas-komunitas seperti ini. Ya. Jadi justru yang menarik bagi saya adalah bagaimana seniman-seniman itu berusaha membangkitkan kebahagiaan atau bukan menghilangkan trauma, tetapi mengkomunikasikan trauma itu dengan cara yang personal, yang tidak frontal gitu ya. Kan tidak semua orang mau narasi atau trauma personalnya ini diceritakan secara verbal gitulah. Nah, justru kadang-kadang seniman itu harus mencari cara untuk membicarakannya dengan hal lain gitu. Nah, waktu saya di Guangzhou itu saya bekerja sama dengan seniman dari Filipina. Nah, proyeknya itu sangat menarik karena dia justru jadi bagi dia menggambar kuku itu ya. Jadi memang pakai kutek. Jadi dia mau membuat lukisan tapi di atas kuku orang. Itu kan ide yang sangat liar gitu ya. Jadi bagi dia nail art itu bisa dilihat juga sebagai seni gitu. Nah, kuku ibu-ibu yang jualan di pasar di Guangzhou ini namanya Day Market ya. Jadi si seniman ini kemudian menawarkan, ibu mau nggak kukunya saya hias, kukunya saya percantik gitu. Jadi ibu juga bisa rileks. Padahal dia laki-laki loh teman saya. Terus akhirnya si ibu ini mau gitu, dan selama proses dia benar-benar membuat lukisan ya abstrak gitu, jadi benar-benar tampak seperti lukisan. Jadi satu kali menggambar kuku itu mungkin waktunya bisa 20 atau 30 menit gitu, dan justru di saat seperti itu si ibu ini bercerita tentang traumanya, tentang anaknya yang hilang, atau tentang bagaimana situasi Day Market pada saat terjadi kerusuhan tahun 80 itu gitu. Nah, kita bisa melihat bahwa cara-cara yang personal, cara-cara yang imajinatif ini membantu kita untuk lebih terhubung dengan subjek tanpa harus membuatnya merasa terrepresi atau merasa dimanipulasi ceritanya gitu. Dan di ruang pamer pun yang kemudian kita
pamerkan adalah foto kuku si ibu itu, jadi wajahnya nggak ada gitu. Jadi kita hanya memamerkan foto kuku-kuku yang sudah digambar, tetapi kemudian ada cerita-cerita yang diingat oleh seniman yang dia kemudian rekam sendiri. Jadi kadang-kadang seniman memang punya pendekatan yang berbeda ya dari kebanyakan orang, dan itu yang membuat saya sangat senang bekerja sebagai kurator, karena kadang-kadang saya melakukan hal-hal yang itu kalau saya orang biasa nggak mungkin melakukan gitu. Kayak menggambar di kuku itu kan hal yang menurut saya paling aneh gitu. Nah, di Indonesia misalnya ada juga proyek-proyek yang berusaha mendekati subjek dan kemudian mereka berlatih bermain teater gitu. Nah, ini juga merupakan gestur yang sangat penting karena ibu-ibu ini kan selama hidupnya setelah mereka keluar dari penjara selalu dikucilkan, selalu diasingkan, tidak punya teman, bahkan sering dianggap orang gila atau orang yang nggak benar gitu. Nah, suara mereka sangat jarang didengar. Jadi ketika kemudian mereka terlibat dalam sebuah pertunjukan dan ditonton orang, banyak di antara ibu-ibu itu yang sangat terharu karena selama ini bahkan suaranya nggak pernah didengar gitu. Tapi sekarang mereka menjadi subjek dari sebuah pertunjukan dan semua orang mendengarkan mereka gitu. Jadi bagi mereka ini penghargaan yang sangat penting ya, dan itu sesuatu yang tidak bisa digantikan oleh penghargaan uang atau apapun gitu, karena merasa dimanusiakan gitu. Jadi saya kira kita bisa melihat banyak pengalaman dari berbagai negara berkaitan dengan bagaimana seniman bekerja dengan narasi-narasi trauma, dan justru kita melihat bahwa ada banyak sekali cara untuk membicarakan trauma dan kekerasan ini tanpa kemudian membuat orang juga merasa tereksploitasi gitu. Ini yang saya kira kemudian penting untuk dibicarakan bersama. Ya, memang seni itu kan kadang-kadang dia juga memberikan penyembuhan ya bagi masa lalu yang berat, masa lalu yang kelam, dan seni itu juga menjadi cara untuk mengekspresikan apa yang menjadi situasi atau suasana batin seperti itu. Nah, tidak terasa nih sepertinya kita sudah sampai di penghujung dari webinar kita pada sore hari ini. Terima kasih atas kehadiran dari Alia Swastika, atas presentasinya yang bagus sekali, menggugah, inspiratif, terutama mengingatkan kita bagaimana seni itu bisa menjadi satu medium, satu cara untuk mengekspresikan apa yang menjadi kegelisahan mungkin, atau menjadi cara untuk menyembuhkan trauma, mungkin luka yang ada seperti itu. Nah, mungkin sebelum saya tutup, ada yang ingin disampaikan oleh Alia, mungkin satu patah atau dua patah kata sebagai penutup dari sesi ini. Ya, An, itu saya menulis di kolom chat, itu adalah website Biennale Jogja. Jadi memang kita sendiri sudah mulai terbiasa ya dengan presentasi-presentasi yang sifatnya online. Jadi kalau teman-teman ingin menyaksikan karya-karya lain atau ingin membaca informasi-informasi lain tentang penyelenggaraan Biennale Jogja tahun ini, bisa pergi ke website itu, dan di situ teman-teman bisa mencari karya, foto, atau konsep-konsep seniman. Jadi sebenarnya kalau di Instagram itu kan seringnya kita terdistraksi ya, karena gambarnya banyak, kita harus memilih. Nah, kalau di sini memang fokus pada apa yang ditampilkan oleh Biennale Jogja. Dan di situ teman-teman bisa melihat kalau kita membicarakan lagi tentang perempuan, alam, ketahanan gitu, ada proyek-proyek lain yang tadi belum sempat saya sebutkan tentang bagaimana perempuan sebenarnya berada di garis depan dalam perjuangan-perjuangan untuk perubahan sosial ya, termasuk ada satu karya dari teman kita Papua namanya Betty ID yang membicarakan tentang trauma kekerasan yang dialami oleh perempuan di Papua, sangat kuat karyanya. Lalu juga ada arsip dan presentasi ulang dari seorang seniman tradisi dari Gresik namanya Mas Mundari, yang kita sudah sering lupakan gitu.
Jadi ada banyak sekali narasi-narasi tentang perempuan yang muncul dalam Biennale Jogja kali ini, dan sebenarnya sudah dimulai dari Biennale Jogja sebelumnya, yang menunjukkan bagaimana seniman perempuan atau seniman laki-laki yang memberi perhatian pada isu-isu perempuan menampilkan narasi-narasi yang seringkali kita anggap tidak penting, tidak kita anggap tersembunyi, dan di situ kita bisa melihat bahwa semua ini perlu dirangkum sehingga bisa membangun satu jejaring dan solidaritas bersama. Itu aja, An. Silakan nonton di website. Oke. Biennale Jogja masih berlangsung ya sampai bulan depan ya, Alia? Sampai November 14. November tanggal ya. 14. Nah, jadi buat teman-teman, karena tadi Mbak Alia sudah men-share link tentang proyek Biennale Jogja, bisa melihat mungkin karya-karya seniman yang mengangkat isu-isu tentang perempuan dalam konteks ketahanan budaya, maupun karya-karya yang lain yang bisa memberikan inspirasi bagi kita semua. Nah, untuk itu kita beri ucapan terima kasih sekali lagi pada Mbak Alia Swastika. Terima kasih atas waktunya sudah bergabung bersama kami untuk berdiskusi, dan semoga nanti suatu saat ya, kami selalu berharap ya pandemi ini segera bisa menurun terus angkanya, sehingga ada terjadi pertemuan-pertemuan yang tidak hanya sekedar daring seperti itu. Semoga mungkin Mbak Alia bisa suatu saat akan berkunjung ke Sumbawa, akan melihat bagaimana teman-teman di sini, teman-teman seni visual maupun film juga beraktivitas dan bisa mungkin punya program kegiatan bersama dengan kami di Sumbawa. Ya, terima kasih Mbak Alia Swastika Terima kasih semuanya.